Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Talita Nuraisa Sahda dengan NIM 444190078. Di sini saya akan menjelaskan tentang transkripsi dan juga translasi pada DNA. Sintesis protein. Protein adalah suatu polipeptida yang terdiri dari rantaian panjang asam amino yang merupakan hasil dari sintesis kode berupa informasi genetik dari DNA. Sintesis protein adalah proses pembentukan protein yang melibatkan DNA sebagai sumber materi genetik pengkode berbagai asam amino yang akan diolah menjadi rantai polipeptida. Sintesis protein dikenal dengan istilah dogma sentral, yaitu rangkaian proses molekul DNA menjadi RNA, kemudian RNA akan menjadi protein. Replikasi DNA. DNA merupakan sumber materi genetik yang terdapat di dalam nukleus. Namun untuk melakukan proses sintesis, proteinnya dilakukan di ribosom. Untuk itu diperlukan perantara, yaitu RNA agar sintesis protein dapat berlangsung. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA baru dari untaian DNA yang telah ada sebelumnya. Kode genetik kodon pada DNA yang dibawa dan dicetak akan membentuk RNA sebagai sumber informasi genetik untuk memulai sintesis protein. Tahapan sintesis protein. Proses sintesis protein dimulai ketika ikatan hidrogen DNA hasil replikasi dipecah atau diputus oleh enzim RNA polimerase. Kemudian rantai DNA tersebut dikode oleh mRNA. Sintesis protein terjadi melalui dua tahap, yaitu transkripsi dan dilanjutkan dengan translasi. Transkripsi. Transkripsi adalah proses penyalinan informasi DNA kepada mRNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahap pada proses transkripsi, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Pada tahap inisiasi atau permulaan, RNA polimerase akan melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Selanjutnya, RNA polimerase kemudian akan berikatan dengan kumpulan protein, sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan RNA polimerase akan membuka untaian rantai ganda DNA. Pada tahap elongasi atau pemanjangan, setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah 5 ke 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Dan pada tahap terminasi atau pengakhiran, terminasi akan terjadi pada daerah terminator, dan daerah ini memiliki ukuran DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA akan menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Kemudian mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya ada translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari mRNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu inisiasi atau permulaan, elongasi atau pemanjangan, dan terminasi atau pengakhiran. Pada tahap inisiasi atau permulaan, ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom atau unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG, dan kodon AUG akan memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA atau transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino
metionin melekat pada kodon inisial AUG. Pada tahap elongasi atau pemanjangan, kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama atau metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. tRNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA. Pada tahap terminasi atau pengakhiran, proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis akan mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein dapat berkaitan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.